Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa kembali lagi di channel Sentra Kampus yang tentunya pendamping kampus impian kalian. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar update seleksi prestasi 2023 di ITS atau kita kenal dengan Institut Teknologi 10 November Surabaya. Untuk informasinya silahkan simak video ini dari awal sampai akhir agar Anda mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi Anda yang baru bergabung dengan channel Sentra Kamu, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan like, share, dan komen, dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Oke, teman-teman, yang perlu saya sampaikan adalah jalur seleksi di ITS ini ada beberapa ya teman-teman. Ada SNBP, SNBT, seleksi prestasi, seleksi mandiri, dan seleksi kemitraan. Nah, oke, saya bacakan kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Seleksi prestasi adalah pola seleksi yang diselenggarakan oleh ITS secara mandiri untuk pelajar berprestasi yang berminat berkuliah di ITS pada program sarjana. Seleksi ini menggunakan nilai rapot dan didukung oleh prestasi-prestasi akademik dan non-akademik. Seleksi prestasi program sarjana memberi kesempatan bagi lulusan SMA atau MA atau SMK pada 3 tahun terakhir, lulusan 2021, 2022, dan 2023. Artinya teman-teman yang gap year, yang lulusan tahun 2021 dan tahun 2022 juga bisa ikut ya teman-teman, dengan tujuan menjaring calon mahasiswa yang berkualitas dan membuka kesempatan berupa alternatif seleksi dengan menggunakan nilai prestasi yang sudah dimiliki selain SNMPTN atau SNBP. Jadi di ITS ini memberikan jalur prestasi, memberikan kuota lebih bagi teman-teman yang ingin kuliah di ITS, yaitu seleksi prestasi. Tapi kalau kita bilang ini adalah seleksi mandiri, ya benar juga, karena memang ini nanti alurnya adalah adik-adik bisa memilih prodi-prodi yang ada di ITS. Kemudian teman-teman ada yang bisa dilihat di sini ada untuk yang pertama ada di daya tampungnya teman-teman. Penerima mahasiswa baru ITS melalui seleksi prestasi R1 tahun 2023 dibuka pada semua program studi yang terbagi 6 fakultas kecuali program IUP. Peserta seleksi dapat memilih langsung program studi yang diminati dengan maksimal 2 pilihan program studi. Jadi bisa nanti adik-adik memilih 2 program studi ya. Berikut daftar daya tampung seleksi kemitraan, mandiri, dan prestasi untuk program sarjana dan masing-masing program studi ITS di tahun 2023. Nah teman-teman, yang perlu saya garis bawahi adalah berikut daftar daya tampung seleksi kemitraan, mandiri, dan prestasi. Artinya ini adalah 3 jalur seleksi ya teman-teman, tidak hanya jalur prestasi saja. Ada kemitraannya, mandirinya, dan prestasinya, dan ini daya tampungnya teman-teman. Jadi tidak hanya seleksi prestasi. Kemudian di sini ada daya tampungnya, ada bisa cek di its.ac.id di admission ya teman-teman. Fisika 60, matematika 60, dan sebagainya sampai ke bawah sini ya teman-teman. Ada bisa cek ya. Daya tamu di atas merupakan gabungan dari seleksi prestasi dan seleksi kemitraan dan mandiri ya. Oke, ini adalah kemudian keketatannya, dari bisa cek di sini. Ini dah keketatannya. Kemudian adalah ketentuannya teman-teman. Oke, ketentuan seleksi prestasi. Seleksi prestasi adalah pola seleksi mandiri oleh ITS berdasarkan penjarahan prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapot dan prestasi-prestasi lainnya. Seleksi prestasi 2023 dapat diikuti oleh lulusan SMA, MA, sederajat tahun 2021, 2022, dan tahun 2023. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang kemarin tidak lulus SNBP, adik-adik bisa menjadikan alternatif, atau yang lulus SNBP dan ingin mengundurkan diri dan ingin ikut seleksi prestasinya ITS bisa juga ya teman-teman, karena nggak ada sinkronisasinya antara akun SNPMB SNBP dengan seleksi mandiri prestasi ITS ya. Kemudian kategori prestasi, dalam proses seleksi panitia seleksi akan mempertimbangkan prestasi atau penghargaan yang dibuktikan dengan dokumen bukti prestasi. Pendaftar seleksi prestasi wajib memiliki minimal 1 prestasi atau sesuai kriteria. Prestasi yang dapat diunggah bukti sebagai berikut: Olimpiade Sains, kemudian olahraga, seni, karya ilmiah, dan penghafal kitab suci. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang muslim, hafid bisa menjadikan seleksi yang cukup menguntungkan karena di sini ada penghafal kitab suci. Kemudian pengalaman organisasi, peringkat 1 sampai 15 final siswa sekolah. Kemudian pengalaman ketua panitia. Kemudian teman-teman, untuk persyarat khusus peminat program studi ilmu seni rupa ada bisa download di sini ya teman-teman. Kemudian untuk pendaftarannya, biaya pendaftarannya adalah 250.000. Adik-adik bisa cek di sini di cara pendaftaran online di admission.its.ac.id. Kemudian di sini adik-adik bisa cek di sini semuanya untuk persyaratannya.
kemudian sampai ke bawah ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ada biaya pendidikannya teman-teman. Nah, biaya pendidikannya itu adalah seleksi prestasi. Calon mahasiswa yang diterima melalui seleksi prestasi ITS dikenakan biaya pendidikan berupa uang kuliah yang dibayarkan setiap awal semester sebelum perkuliahan. Besaran biaya kuliah di ITS ada 3 kategori yang mempertimbangkan kemampuan orang tua melalui prosedur pelaporan saat daftar ulang. Seleksi ini tidak dikenakan sumbangan pengembangan institusi SPI dan juga untuk program studi yang sudah terakreditasi atau unggul dapat didaftar oleh pemegang Kartu Indonesia Pintar. Informasi tentang KIP dapat dilihat di halaman KIP kuliah Kemendikbud. Nah, ini teman-teman yang perlu saya sampaikan bahwa seleksi prestasinya ini bisa didaftarkan oleh siswa-siswi pemegang Kartu Indonesia Pintar atau yang tidak megang tapi sudah mendaftar atau di website resmi KIP kuliah. Jadi nanti masuknya klik seleksi mandiri, teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti di menu KIP kuliahnya belum aktif, maka teman-teman bisa klik di seleksi mandirinya ini. Nggak apa-apa, karena nanti ketika verifikasi adik-adik bisa menunjukkan kartu peserta KIPK, ya kan? Dan ini kemungkinan kalau misalnya nanti kuotanya banyak ya alhamdulillah juga adik-adik mungkin bisa menjadikan alternatif untuk daftar di biaya pendidikan seleksi prestasi ini. Jadi silakan berikhtiar. Kategori ada 7.500.000, 10 juta, 12.500.000. Kemudian seleksi prestasi program sarjana menerima pendaftar pemegang Kartu Indonesia Pintar KIP kuliah di beberapa program studi. Daftar program studi yang menerima pendaftar KIP kuliah. Nah, jadi kalau yang KIP kuliah apa saja? Nah, bisa dilihat di sini ya teman-teman. Nah, jadi semuanya berarti bisa tersedia. Jadi silahkan mendaftar ya. Kemudian beasiswa, tanggal penting untuk pendaftarnya di tanggal 8 sampai 31 Mei ya, cukup panjang ya. Kemudian adik-adik bisa, kalau misalnya bingung silahkan kontak di sini. Nah, itu cukup yang perlu saya sampaikan teman-teman. Kiranya untuk pelamar KIP kuliah, selamat Anda bisa mendaftar di sini, semoga bisa diterima, apalagi di kampus ITS adalah kampus teknik yang terbaik yang ada di Indonesia. Oke, dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.